PDI Perjuangan mengklaim menang Pilkada 2024 karena meraih hasil positif di beberapa wilayah yang bukan target operasi. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPP Golkar Idrus Marham meminta agar PDI Perjuangan tidak melempar pernyataan yang bersifat tuduhan tanpa dasar, menyusul tudingan adanya pihak yang mengganggu PDIP. Berbagai kejutan yang tersaji di Pilkada Serentak 2024 disambut dengan saling klaim menang dari beberapa partai politik selaku pengusung para calon kepala daerah. Salah satunya datang dari PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut partainya sukses di Pilkada kali ini dengan meraup kemenangan di beberapa wilayah yang sebenarnya bukan target operasi mereka. Menanggapi kekalahan di sejumlah wilayah besar seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten hingga Jawa Timur, Hasto menyebut ada pihak-pihak yang mengganggu. Di beberapa wilayah sudah ada laporan seperti Bali berhasil dimenangkan, Sulawesi Utara menang, Kalimantan Barat, NTT menang tipis, kemudian beberapa wilayah seperti Kalteng, Riau itu juga berhasil dimenangkan. Di Papua Selatan, di beberapa wilayah Jogja hampir semua dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Ini menunjukkan bahwa di wilayah-wilayah yang bukan target operasi itu praktis kami bisa menghadapi berbagai tekanan meskipun sumber daya logistik itu sangat terbatas. Karena berbagai pihak yang mengganggu PDI Perjuangan, yang mau membantu PDI Perjuangan itu mencoba dihambat oleh berbagai telepon dan intimidasi dari Partai Coklat. Sejumlah calon yang diusung PDIP bahkan yang berada di wilayah kandang banteng seperti Jawa Tengah memang tersungkur dari hasil hitung cepat. Di sisi lain, meski belum resmi, PDIP mengklaim kemenangan di wilayah krusial yaitu Jakarta dengan hasil hitung cepat yang mengunggulkan pasangan Pramono Rano sementara ini. Juru bicara PDIP, Patria Ginting menyebut kemenangan di Jakarta itu sebagai bentuk perlawanan rakyat yang menolak PDIP ditenggelamkan. Saya mewakili PDI Perjuangan, ingin mengucapkan bahwa PDI Perjuangan berterima kasih kepada rakyat Indonesia di seluruh daerah 545 pilkada karena rakyat tidak mengizinkan banteng ditenggelamkan. Kalau lihat buat Gen Z yang sering buka TikTok dan Instagram, Reels dan segala macam, konten meme siapa yang bikin kami nggak tahu bahwa tenggelamkan banteng, apalagi kalau lagi live kayak gini di YouTube pasti ada live-nya, komen pasti ada urusan tenggelamkan banteng, tidak terwujud. Dan itu rakyat yang melindungi PDI Perjuangan. Kami melihatnya seperti itu. Karena seperti tadi Sekjen PDI Perjuangan konferensi pers, dulu kami menang di 6 provinsi. Sekarang hasil terakhir data kami menunjukkan calon yang diusung PDI Perjuangan menang di 14 provinsi. Belum kita bicara sekitar 239 kabupaten kota data terakhir. Sementara bagi Golkar sebagai bagian dari koalisi Kim Plus menyebut PDIP sepatutnya menunggu hasil resmi karena bisa saja Pilkada Jakarta berlangsung 2 putaran. Lebih lanjut, Wakil Ketua DPP Golkar Idrus Marham meminta agar PDIP tidak melempar pernyataan yang bersifat tudingan dan tuduhan tanpa dasar. Namanya ya quick count juga seperti itu, tidak ada lebih dari 50 saat tidak ada. Ada beberapa 50, kemudian ada 49 dan juga dari tim pemenangan RK juga ada real count-nya juga. Oke, artinya enggak. Nah, itu 49. Tidak ada yang 50, iya, jadi kan beda gitu lah. Okay. Jadi Mas Patria itu 49, kemudian sini 40 sekian. Tidak ada yang plus 50 nah, ya, ke atas. kemudian Ya, misalkan okay, kalau kita lihat itu kan salah ada margin of error-nya kepada apa 1%, 2%. Ya. Itu bisa naik, bisa turun. Oke, baik. Ya tentu teman-teman dari PDP maunya naik, tapi kami ini maunya turun. Maunya turun. Saya sudah katakan tadi dari awal, yang namanya dari Kim dari Partai Golkar, kita menganggap PDP ini adalah mitra kita, sahabat kita. Jadi tidak ada seperti itu. Jadi kalau ada, diterang-terangan aja mah. Jangan apa, jangan bikin, menduga-duga. kalau bahasa-bahasa apa itu jangan buat pernyataan yang bluffing aja gitu. Faktual ayo mana kita hadapi bareng gitu loh. Karena tidak boleh sesama anak bangsa saling menenggelamkan, harus saling membesarkan. Sementara bagi pengamat politik Universitas Bagri, Tri Andika, menilai PDIP memang tidak bisa disebut tenggelam jika dilihat secara hasil keseluruhan. Namun, justru sebaliknya jika berpatokan pada hasil pilkada di wilayah-wilayah kunci. Saya melihat
ya tidak ada banteng tenggelam, tidak ada. Karena tadi Bang Gini sendiri mengatakan ada sekian ratus titik ya 14 yang menang, provinsi gitu ya. menang, di 200-an Betul. juga menang ya. Tetapi kalau kita lihat mungkin kalau indikatornya adalah provinsi-provinsi besar seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Jawa Barat yang memakan porsi pemilih terbesar dalam DPT nasional, bisa jadi PDIP Tenggelam di situ. tenggelam di situ. Dan kita harus akui ya dari beberapa provinsi tersebut kecuali Jakarta, efek Prabowo dan efek Pak Jokowi itu lebih besar dibandingkan dengan efek Megawati. Saya melihat pilkada serentak ini adalah pertarungan 3 presiden. Mantan Presiden Bu Megawati, mantan Presiden Pak Jokowi, dan Presiden sekarang Prabowo Subianto. Tim TV One mengabarkan.